Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan materi bab 4 terkait ragam transaksi keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya, perkenalkan saya Arfa Munarohifa dengan NPM terakhir 2028 dan dua rekan saya, Alimna Nada Pawestri dengan NPM terakhir 2036 dan Isroriyah NPM terakhir 2093. Transaksi pemerintah daerah merupakan peristiwa atau kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan suatu entitas pemerintahan daerah. Transaksi ini menjadi dasar dalam proses pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Secara umum, transaksi dalam pemerintah daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Selanjutnya, transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah transaksi yang secara langsung mempengaruhi posisi keuangan pemerintah daerah, sehingga harus dicatat dalam sistem akuntansi. Contoh transaksi keuangan yaitu penerimaan kas pemerintah daerah, pengeluaran kas pemerintah daerah, dan penyaluran dana kepada satuan kerja perangkat daerah. Nah, transaksi ini akan berpengaruh terhadap aset, kewajiban, maupun ekuitas dana pemerintah daerah. Selanjutnya, transaksi non-keuangan. Transaksi non-keuangan merupakan transaksi yang secara tidak langsung mempengaruhi posisi keuangan, tetapi berkaitan dengan kegiatan administrasi pengelolaan keuangan. Contohnya adalah penerbitan dokumen administrasi keuangan seperti SPP, Surat Permintaan Pembayaran, SPM, Surat Perintah Membayar, dan SPC, Surat Pertanggungjawaban. Nah, dokumen tersebut digunakan sebagai bukti administrasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Yang selanjutnya ada ragam transaksi keuangan pemerintah daerah. Yang pertama ada transaksi antara PPKD dan SKPD. Nah, transaksi ini merupakan transaksi antara PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, sebagai pengelola keuangan daerah, dan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai pelaksana kegiatan pemerintah. Nah, transaksi ini dapat berupa transaksi kas maupun non-kas yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran daerah. Contohnya SP2D uang persediaan, kemudian SP2D ganti uang, SP2D tambahan uang persediaan, SP2D langsung gaji, dan SP2D barang dan jasa. Yang kedua ada transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas merupakan transaksi yang menyebabkan bertambahnya kas pemerintah daerah. Nah, misalnya pajak daerah, retribusi daerah, transfer dana dari pemerintah pusat, dan pendapatan asli daerah lainnya. Nah, semua penerimaan tersebut akan masuk ke kas daerah dan dicatat di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dan yang ketiga ada transaksi pengeluaran kas. Nah, transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas pemerintah daerah karena digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Misalnya, pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa, pembayaran kegiatan operasional pemerintah, dan pembiayaan pembangunan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transaksi penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan. Jadi, penerimaan pembiayaan itu sendiri merupakan penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penerimaan dana cadangan, dan lain sebagainya. Penerimaan kas ini ditandai dengan terbitnya akta perjanjian kredit, nota kredit dari bank, berita acara serah terima, atau bukti lainnya yang sah. Penerimaan pembiayaan ini diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk penerimaan ke bendahara umum daerah.
Penerimaan pembiayaan ini diukur sebesar penerimaan bruto atau tidak dikompensasikan dengan pengeluaran. Untuk jurnal pelaporan finansial pada transaksi tersebut, yaitu kas di kas daerah pada tagihan jangka panjang atau dana cadangan atau utang jangka panjang. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran pada transaksi tersebut yaitu pendapatan saldo anggaran lebih pada pendapatan di laporan realisasi anggaran. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan uang persediaan. Yang pertama yaitu pembelanjaan dengan pembelian langsung. Jadi pembelanjaan dengan pembelian langsung ini adalah pembelian barang atau jasa secara tunai dengan menggunakan uang persediaan. Pembayaran secara tunai ini dilakukan setelah terdapat otorisasi atau pengesahan transaksi. Belanja barang atau jasa diakui pada saat terjadi aliran kas keluar pembayaran dari bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga. Beban jasa diakui pada saat timbul kewajiban untuk membayar pada pihak ketiga. Selain itu, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya itu berpindah tangan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja barang dan jasa diukur sebesar pengeluaran kas bruto atau tidak dikompensasikan dengan potongan-potongan dari bendahara umum daerah kepada pihak ketiga. Selain itu, beban jasa diukur sebesar nilai yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga atau sebesar nilai yang telah dimanfaatkan. Dan persediaan diukur sebesar biaya perolehan. Jurnal pelaporan finansial pada prosedur 1, penerbitan berita acara serah terima barang dan atau jasa adalah persediaan atau beban jasa pada utang belanja barang dan jasa. Selain itu, jurnal pelaksanaan anggaran pada prosedur ini tidak terdapat jurnal pelaksanaan anggaran. Selanjutnya, jurnal pelaporan finansial pada prosedur 2, pengesahan belanja oleh bendahara sekaligus pembayaran, yaitu utang belanja barang dan jasa pada kas di bendahara pengeluaran. Selain itu, jurnal pelaksanaan anggaran pada prosedur ini adalah belanja barang dan jasa atau belanja modal pada perubahan saldo anggaran lebih. Pembelanjaan dengan uang panjar merupakan pembelanjaan dengan pemberian uang di muka yang diakui sebagai beban dan belanja ketika pertanggungjawaban telah disahkan. Pada belanja ini diakui saat pertanggungjawaban atas pengeluaran itu disahkan. Kemudian, beban akan diakui saat timbulnya kewajiban SKPD untuk membayar yang ditandai dengan terbitnya surat pengesahan SPJ. Nah, belanja ini diukur sebesar kas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, sedangkan beban diukur sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh SKPD. Untuk jurnal pelaporan finansial pada prosedur 1 pemberian uang panjar, yaitu uang panjar pada kas di bendahara pengeluaran, sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran pada prosedur ini tidak terdapat jurnal pelaksanaan anggaran. Kemudian, jurnal pelaporan finansial pada prosedur 2, pertanggungjawaban dan pengesahan belanja, yaitu beban pada uang panjar dan utang belanja. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran pada prosedur ini yaitu belanja pada perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian jurnal pelaporan finansial pada prosedur 3 yaitu pengembalian kelebihan uang panjar atau pembayaran kekurangan uang panjar, yaitu kas di bendahara pengeluaran pada uang panjar. Sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran pada prosedur ini yaitu tidak terdapat jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi pengeluaran kas dengan mekanisme langsung atau LS. Nah, pembayaran dengan mekanisme langsung ini merupakan pembayaran yang menggunakan kas yang berada di kas daerah. Nah, bendahara umum daerah ini akan mentransfer kas langsung ke rekening pihak ketiga. Untuk pengakuannya yaitu belanja gaji dan beban gaji diakui saat
terjadinya aliran kas keluar pembayaran dari bendahara umum daerah kepada pegawai penerima gaji melalui rekening bank atau secara tunai yang ditandai dengan terbitnya SP2D LS gaji dan tunjangan dan nota debit dari bank. Untuk pengukurannya sendiri, yaitu belanja gaji dan beban gaji diukur sebagai gaji bruto pegawai atau tidak dikompensasikan dengan potongan-potongan. Nah, jika terdapat potongan pajak dari bendahara umum daerah, belanja ini tetap dicatat sebesar nilai bruto dan pengakuan potongan pajak di PPKD. Untuk jurnal pelaporan finansial pada prosedur 1 penerbitan SPPLS dan SPMLS gaji dan tunjangan, yaitu rekening koran SKPD pada kas di kas daerah, sedangkan jurnal pelaksanaan anggaran pada prosedur ini tidak terdapat jurnal pelaksanaan anggaran. Sedangkan jurnal pelaporan finansial pada prosedur 2 penerbitan SP2D LS gaji dan tunjangan, yaitu beban pegawai pada RK PPKD. Selain itu, jurnal pelaksanaan anggaran pada prosedur ini yaitu beban pegawai pada perubahan saldo anggaran lebih. Untuk selanjutnya yaitu pembayaran gaji dan tunjangan melalui bendahara pengeluaran. Jadi, pembayaran gaji dan tunjangan melalui bendahara pengeluaran ini merupakan belanja gaji dan tunjangan dengan mekanisme langsung yang oleh bendahara umum daerah ditransfer ke bendahara pengeluaran, dan nantinya bendahara pengeluaran ini akan dibayarkan ke masing-masing pegawainya. Belanja gaji dan beban gaji diakui pada saat terjadinya aliran kas keluar dari bendahara pengeluaran kepada pegawai penerima gaji. Selain itu, belanja gaji dan beban gaji diukur sebesar gaji bruto pegawai dan tidak dikompensasikan dengan potongan-potongan. Untuk penjurnalan pada prosedur 1, yaitu penerbitan SPPLS gaji dan SPMLS gaji, transaksi ini tidak di jurnal karena merupakan transaksi non-keuangan. Kemudian pada prosedur 2 yaitu penerbitan SP2D LS gaji untuk jurnal pelaporan finansial pada PPKD RK SKPD bertambah sehingga dicatat pada sisi debit dan kas di kas daerah itu berkurang sehingga dicatat pada sisi kredit, sedangkan jurnal pelaksanaan anggarannya itu tidak di jurnal. Kemudian untuk jurnal pelaporan finansial pada SKPD, kas di bendahara pengeluaran itu bertambah sehingga dicatat pada sisi debit, kemudian RK PPKD itu bertambah sehingga dicatat pada sisi kredit. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya sendiri juga tidak di jurnal. Untuk penjurnalan pada prosedur ketiga yaitu pembelanjaan SP2D LS gaji pada pelaporan finansial, jurnalnya yaitu beban pegawai pada kas di bendahara pengeluaran. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggarannya sendiri yaitu belanja pegawai pada perubahan saldo anggaran lebih. Nah, selanjutnya kita masuk pada siklus pembayaran belanja barang, jasa, dan modal. Nah, langkah pertama adalah penerbitan berita acara serah terima barang dan jasa. Nah, secara aturan, penerimaan barang ini dari pihak ketiga harus ditandai dengan dokumen resmi BAST. Nah, bahasa gampangnya, langkah ini adalah bukti kalau barangnya itu sudah sampai atau kerjanya itu sudah selesai. Nah, kalau belum ada BAST, pemerintah daerah itu belum punya dasar untuk membayar si pihak ketiga ini. Nah, kemudian untuk prosedur yang kedua, yaitu penerbitan surat permintaan pembayaran langsung atau SPPLS dan surat perintah membayar langsung atau SPMLS. Nah, di tahap ini, bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPD. Dokumennya itu harus lengkap, ada surat pengantar, ringkasan belanja, salinan surat penyediaan dana, kemudian rekomendasi SKPD. Nah, hingga faktur pajak yang sudah ditandatangani, dan jika sudah lengkap, PPK SKPD ini menyusun surat perintah membayar untuk diotorisasi oleh pengguna anggaran dan diserahkan ke bendahara umum daerah.
Prosedur yang terakhir adalah penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atau SP2DLS barang dan jasa. Nah, begitu SPM itu diterima dan dinyatakan lengkap, BUD atau kuasa BUD akan menerbitkan surat perintah pencairan dana. Dokumen ini diserahkan ke bank agar bank bisa langsung transfer uangnya ke rekening pihak ketiga. Nah, setelah itu, PPKD akan mencatat transaksi ini ke dalam jurnal umum dan buku kas pengeluaran berdasarkan nota debit dari bank. Nah, jadi alurnya itu barang datang itu menggunakan BAST, kemudian ajukan pembayarannya menggunakan SPP dan SPM, kemudian uang cair melalui SP2DLS. Kemudian setelah kita paham prosedurnya, kita masuk ke bagian yang sangat krusial, yaitu kapan kita harus mencatat transaksi tersebut dan berapa sih nilai yang harus dicatat. Nah, bagian pertama yaitu kita bahas soal pengakuan. Secara formal, belanja barang, jasa, dan modal ini diakui pada saat terjadi aliran kas keluar atau pembayaran dari BUD kepada pihak ketiga. Namun, untuk beban jasa, pengakuannya dimulai saat timbul kewajiban SKPD yang ditandai dengan terbitnya BAST jasa. Begitu juga dengan persediaan atau aset tetap. Mereka diakui saat hak kepemilikannya berpindah ke SKPD, ditandai dengan BAST barang. Bahasa gampangnya, kapan sih kita boleh bilang ini sudah jadi milik kita atau ini sudah jadi beban kita? Nah, jawabannya begitu uang keluar dari kas daerah atau begitu kita tanda tangan surat terima barang. Nah, contohnya itu ketika kita beli laptop seharga 10 juta dan dikenai potongan pajak sebesar 1 juta. Nah, di laporan belanja kita tetap harus tulis laptop itu seharga 10 juta, bukan 9 juta. Nah, pajaknya itu ada urusan pencatatannya sendiri. Jadi intinya, catat sesuai harga asli atau biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kesimpulannya, akui saat barang diterima atau uang keluar, dan ukur sebesar nilai total atau brutonya. Dengan memahami dua prinsip ini, laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih akurat dan akuntabel. Selanjutnya, kita langsung masuk pada penjurnalan. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya dalam akuntansi pemerintah daerah ada dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan finansial dan pelaksanaan anggaran. Nah, untuk lebih jelas perbedaannya, kita lihat per prosedurnya terlebih dahulu. Untuk prosedur yang pertama, saat BAST terbit. Nah, transaksi ini itu hanya dicatat pada jurnal pelaporan finansial. Kita akan mendebit akun persediaan, aset tetap, atau beban jasa, dan mengkredit utang belanja. Pada tahap ini, belum ada pencatatan di jurnal pelaksanaan anggaran karena uangnya itu belum keluar dari kas daerah, jadi belum dihitung sebagai realisasi anggaran. Kemudian, prosedur yang kedua yaitu saat SPPLS dan SPMLS terbit. Nah, transaksi ini merupakan transaksi non-keuangan atau transaksi administratif, sehingga pada prosedur ini tidak dilakukan penjurnalan. Kemudian, untuk prosedur yang ketiga yaitu saat SP2DLS terbit. Nah, pencatatannya itu dilakukan di dua tempat. Untuk pelaporan finansial di PAKD, RK SKPD itu bertambah sehingga dicatat di sisi debit, kemudian kas di kas daerah itu berkurang sehingga dicatat di sisi kredit. Pada PPKD ini belum ada pencatatan di jurnal pelaksanaan anggaran. Kemudian untuk pelaporan di SKPD, untuk pelaporan finansial, utang belanja barang dan jasa atau utang belanja modal berkurang sehingga dicatat di sisi debit, dan RK PPKD bertambah sehingga dicatat di sisi kredit. Untuk pelaporan pelaksanaan anggaran di SKPD ini, belanja barang jasa atau belanja modal bertambah sehingga dicatat di sisi debit, dan perubahan SAL berkurang sehingga dicatat di sisi kredit. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami perbedaan pencatatan penjurnalannya, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas sebuah ilustrasi sederhana. Nah, misalnya, pada tanggal 1 Maret 2017, SKPD ini membeli 2 unit komputer dengan bukti berita acara serah terima barang. Nah, harga perolehan komputer tersebut sebesar Rp6.600.000, termasuk PPN 10%. Nah, pada 3 Mei 2017, BUD menerbitkan SP2DLS
dan menerima nota debit dari bank untuk membayar pembelian tersebut. Nah, untuk penjurnalannya itu bagaimana? Jadi pada saat BAST ini terbit, SKPD mencatat jurnal pelaporan finansial dengan mendebit akun komputer, unit atau jaringan sebesar Rp6.600.000 dan mengkredit utang belanja modal, peralatan dan mesin dengan nilai yang sama. Kemudian tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran di tahap ini karena belum ada uang kas yang keluar. Kemudian saat pembayarannya cair, jadi ketika SP2DLS terbit, BUD mencatat pada jurnal finansial dengan debit RK SKPD sebesar Rp6.600.000, lalu kredit utang PPN sebesar Rp600.000 dan kas di kas daerah sebesar 6 juta. Hal ini karena BUD itu memotong PPN langsung saat pembayaran. Nah, saat pembayaran cair di pencatatan SKPD, kita mencatat dua jurnal sekaligus. Pada jurnal finansial, kita mendebit utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp6.600.000 dengan mengkredit RK PPKD. Sementara di jurnal pelaksanaan anggaran, kita mendebit belanja modal peralatan dan komputer, unit atau jaringan sebesar Rp6.600.000 dan mengkredit perubahan SAL sebesar Rp6.600.000. Setelah kita bahas belanja barang dan modal, sekarang kita masuk ke jenis belanja yang sedikit berbeda, yaitu belanja subsidi, bunga, hibah, bantuan keuangan, dan bagi hasil. Nah, bedanya itu apa? Jadi, belanja ini biasanya tidak menghasilkan aset fisik seperti komputer, tapi lebih ke arah kewajiban pemerintah atau pemberian bantuan. Langsung saja kita bahas prosedurnya. Yang pertama itu ada dasar hukum. Prosedur ini dimulai dengan terbitnya Keputusan Kepala Daerah tentang subsidi, bunga, hibah, bantuan keuangan, dan bagi hasil, atau penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah dengan pihak penerima. Selanjutnya, pada prosedur kedua yaitu Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPPLS kepada pejabat penata usahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan lampiran lengkap seperti ringkasan SPP, salinan surat penyedia dana, rekomendasi SKPD terkait, hingga faktur pajak. Setelah diverifikasi, PPK SKPD ini akan menyusun surat perintah membayar untuk diotorisasi oleh PPKD dan diserahkan kepada BUD. Kemudian prosedur yang ketiga, jika SPMLS ini lengkap, BUD akan menerbitkan SP2DLS, kemudian dokumen ini akan diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi dan kemudian diserahkan kepada bank, dan bank akan mentransfer dana kepada pihak ketiga atau penerimanya dan menyerahkan nota debit kepada BUD sebagai bukti potong saldo. Kemudian setelah kita mengetahui prosedurnya, jadi kapan sih kita harus mengakui di pembukuan, kemudian berapa sih angka yang harus kita catat. Jadi belanja subsidi, bunga, hibah, bantuan keuangan, dan bagi hasil ini diakui saat terjadi aliran kas keluar dari BUD kepada pihak ketiga atau penerimanya. Namun untuk beban pengakuannya itu diakui saat timbul kewajiban PPKD, ditandai dengan adanya berlakunya keputusan kepala daerah atau penerbitan naskah perjanjian bagi hasil atau NPHD. Nah, berapa sih nominalnya? Jadi belanja ini diukur sebesar pengeluaran kas bruto tanpa dikompensasikan dengan potongan-potongan. Kemudian, jika ada potongan seperti pajak, belanja tetap dicatat sebesar nilai brutonya. Sementara itu, beban diukur sebesar nilai yang memang harus kita bayarkan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketetapannya. Misalnya, pemerintah itu mau ngasih hibah sebesar 100 juta. Nah, ternyata dari 100 juta itu terdapat potongan pajak sebesar 2 juta. Nah, kita itu nggak boleh nulis belanja hibah itu cuma 98 juta. Kita tetap harus nulis belanja hibah itu sebesar 100 juta di laporan belanja. Urusan pajaknya itu nanti akan dicatat sendiri oleh bagian keuangan di PPKD. Jadi angka yang tertulis di NPHD itulah yang kita ukur dan kita catat. Masuk ke tata cara penjurnalannya. Yang pertama saat surat ketetapan kepala daerah atau NPHD terbit. Nah, prosedur yang pertama ini ketika NPHD resmi berlaku, transaksi ini langsung dicatat pada jurnal pelaporan finansial. Kita akan mendebit akun beban, baik itu subsidi, bunga, hibah, ataupun bantuan, dan mengkredit akun utang yang bersangkutan. Pada tahap ini, tidak terdapat jurnal pelaksanaan anggaran, karena kas daerahnya itu masih utuh, belum dikeluarkan. Yang kedua, saat proses administrasi, yaitu saat SPP dan SPM terbit.
yaitu ketika prosedur ini penerbitan SPPLS dan SPMLS dari transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi non keuangan atau administratif sehingga tidak dilakukan penjurnalan. Kemudian yang ketiga saat uangnya cair atau terbit SP2DLS. Nah, di sini kita itu mencatat 2 jurnal. Pada jurnal finansial, kita mendebit akun utang baik subsidi, bunga hibah ataupun bantuan dan mengkredit kas di kas daerah. Sementara pada jurnal pelaksanaan anggaran, kita mendebit akun belanja baik itu belanja subsidi, bunga hibah ataupun bantuan dan mengkredit perubahan SAL. Untuk lebih jelas kita masuk pada contoh studi kasusnya, yaitu pada tanggal 1 Maret 2017 pemerintah daerah menerbitkan surat keputusan kepala daerah di mana pemerintah daerah akan memberi subsidi kepada lembaga sebesar 50 juta. Pada 10 April, pemerintah daerah melakukan pencairan belanja subsidi dengan menerbitkan SP2DLS dan nota debit dari bank. Nah, bagaimana penjurnalannya? Yaitu pertama saat surat ketetapan kepala daerah terbit, yaitu pemerintah daerah mencatat pada jurnal pelaporan finansial, yaitu akun debit beban subsidi sebesar 50 juta rupiah dan kredit utang belanja subsidi sebesar 50 juta rupiah. Di sini tidak ada catatan pada jurnal pelaksanaan anggaran karena kasnya itu belum keluar, jadi jurnal anggaran masih kosong. Yang kedua, saat pembayarannya cair, yaitu ketika SP2DLS terbit. Pada 10 April, saat SP2DLS diterbitkan, dilakukan 2 penjurnalan. Pertama, jurnal finansial dengan debit utang belanja subsidi dan kredit kas di kas daerah sebesar 50 juta. Kemudian yang kedua di jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu dengan debit belanja subsidi dan kredit perubahan SAL sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita masuk ke transaksi yang selanjutnya, yaitu pembayaran langsung untuk transaksi pembiayaan pengeluaran. Nah, jenis transaksi ini adalah pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam kategori belanja barang dan jasa maupun modal, tapi untuk investasi, dana cadangan maupun pelunasan pokok utang. Prosedurnya yang pertama, dimulai saat berlakunya keputusan kepala daerah tentang dana cadangan atau penyertaan modal, serta saat adanya jatuh tempo angsuran pokok pinjaman yang tertuang dalam akte kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPPLS kepada PPK SKPD dengan lampiran lengkap seperti ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah lengkap, SPMLS disusun dan diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi. Yang kedua, itu ada pencairan dananya. Nah, apabila SPMLS-nya ini lengkap, BUD atau kuasa BUD akan menerbitkan SP2DLS. Dokumen ini diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi, lalu diteruskan kepada bank dan bendahara pengeluaran di SKPD. Bank kemudian akan transfer dana kepada pihak ketiga dan menyerahkan nota debit kepada BUD sebagai bukti transaksinya. Nah, setelah kita paham prosedurnya, sekarang kita masuk ke aturan pencatatannya. Nah, pengeluaran pembiayaan dilakukan saat terjadi aliran kas keluar atau pembayaran dari BUD, baik itu melalui rekening bank maupun secara tunai. Hal ini secara resmi ditandai dengan terbitnya dokumen SP2DLS dan nota debit dari bank. Kemudian, pengeluaran pembiayaan diukur sebesar pengeluaran kas bruto, yaitu nilai total tanpa dikompensasikan dengan potongan-potongan dari BUD. Nah, untuk dana cadangan, investasi, tagihan jangka panjang, dan kewajiban jangka panjang, nilainya diukur sebesar jumlah yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Nah, misalnya kalau pemerintah itu mau bayar cicilan pokok utang kepada bank sebesar 1 miliar. Nah, kita catat itu juga sebesar 1 miliar. Begitu juga kalau pemerintah mau investasi atau isi dana cadangan. Angka yang dicatat adalah angka asli yang pemerintah transfer kepada pihak ketiga tersebut tanpa dikurangi potongan-potongan lain. Kemudian untuk penjurnalannya, pada prosedur pertama saat terbitnya ketetapan atau surat jatuh tempo, transaksi ini bersifat administratif sehingga tidak dijurnal. Penjurnalan baru dilakukan pada prosedur kedua, yaitu saat SP2DLS dan nota debit terbit. Nah, transaksi ini dijurnal
finansial, kita mendebit akun investasi, dana cadangan atau kewajiban jangka panjang, kemudian mengkredit kas di kas daerah. Kemudian di jurnal pelaksanaan anggaran, kita mendebit pengeluaran pembiayaan dan mengkredit perubahan SAL. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh ilustrasinya. Nah, pada 10 Februari 2017, berdasarkan ketetapan Perda, BUD menerbitkan SP2DLS sebesar 1 miliar rupiah untuk pembentukan dana cadangan. Jadi, di jurnal finansial, kita mendebit dana cadangan dan mengkredit kas di kas daerah sebesar 1 miliar. Kemudian, di jurnal pelaksanaan anggaran, kita mendebit pembentukan dana cadangan dan mengkredit perubahan SAL sebesar 1 miliar. Yang terakhir, kita akan membahas transaksi yang sangat unik, karena di sini tidak ada uang kas yang keluar, tapi aset kita itu berubah. Dan inilah yang disebut dengan transaksi non-kas. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Jadi, yang pertama ada penyusutan dan amortisasi. Nah, penyusutan ini adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Transaksi ini diakui saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa aset dan diukur berdasarkan besaran penurunan tersebut menggunakan metode yang sistematis. Jurnalnya hanya dilakukan pada pelaporan finansial dengan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Gampangnya begini, barang seperti mobil dinas ataupun gedung itu lama-kelamaan nilainya itu akan turun, entah karena pemakaian atau sudah tua. Nah, inilah yang disebut dengan penyusutan. Nah, contohnya, harga sebuah mobil dinas yang dibeli pada Juli 2017 adalah 250 juta rupiah. Diestimasikan bahwa mobil tersebut dapat digunakan dengan baik selama 8 tahun dengan nilai residu sebesar 40 juta rupiah. Penyusutan menggunakan metode garis lurus sehingga besar beban penyusutan adalah Rp2.187.500 per bulan. Pada 31 Juli, PPK SKPD membuat bukti memorial untuk mengakui penyusutan tersebut. Angka inilah yang kita catat sebagai beban. Maka pada jurnal finansial, akun debitnya berupa beban penyusutan angkutan darat bermotor dan kreditnya akumulasi penyusutan angkutan darat bermotor. Karena tidak ada uang tunai yang keluar, kita hanya mencatatnya di jurnal finansial. Tidak perlu dilakukan di jurnal anggaran. Kemudian setelah amortisasi dan penyusutan, transaksi non-kas lainnya yaitu ada transaksi pemakaian persediaan. Nah, beban persediaan itu diakui saat terjadi pemakaian persediaan ketika menggunakan metode perpetual. Kemudian pada saat akhir periode ketika menggunakan metode periodik. Pengakuan ini didasarkan pada besaran pemakaian nyata yang ditandai dengan dokumen berita acara pemakaian persediaan. Penjurnalan dilakukan pada jurnal pelaporan finansial dengan mendebit akun beban persediaan dan mengkredit persediaan itu sendiri. Nah, contohnya yaitu ketika pada 1 Maret 2017 SKPD itu menggunakan 15 lembar materai yang dimana satu materai itu masing-masing harganya Rp6.000. Jadi total nilai keseluruhannya itu Rp90.000. Berdasarkan BAPP tersebut, maka jurnal yang diperlukan pada jurnal pelaporan finansial yaitu dengan mendebit beban persediaan perangkau atau materai sebesar Rp90.000 dan mengkredit persediaan perangkau atau materai sebesar Rp90.000. Nah, itulah akhir dari seluruh transaksi di pemerintah daerah. Intinya, transaksi di pemerintah daerah itu sangat detail, ada yang menggunakan kas, ada yang hanya perubahan nilai atau non-kas. Jadi semuanya itu harus tercatat rapi di pelaporan agar laporan keuangan pemerintah daerah itu transparan dan akuntabel. Nah, terima kasih sudah menyimak. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.